wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, biasa dipanggil Nurul atau Yuyun, dari kelas R5 EBK dengan NPM 2021 01 500 354. Di sini saya akan melakukan video tentang aplikasi terhadap penggunaan fitur-fitur terkait konseling apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan remaja di dalam pada mata kuliah teknologi informasi dan bimbingan konseling yang diampu atau diajari oleh Pak Veno. Selamat menonton, jangan lupa disaksikan dan didengarkan dengan seksama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa pentingnya BK bagi mahasiswa. Jadi itu penting karena pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi serta potensi bahkan karakteristik mahasiswa itu sendiri tentunya membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan di perguruan tinggi. Jadi dalam fitur-fitur konseling yang ada di aplikasi ini tuh sangat membantu buat mahasiswa kayak kita sendiri, kayak entah itu remaja, entah itu siswa dan mahasiswa, bisa membantu untuk dirinya sendiri lebih maju dan lebih bisa berdedikasi lagi memahami cara menyeluruh tentang dirinya sendiri dengan kita konsultasi ke konseling yang profesional. Nah, berikut ini kita akan saksikan gimana sih apa saja yang ada di aplikasi itu, fitur-fitur yang ada di aplikasi itu apa saja sih isinya, menurut kalian tahu gak? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam konsultasi atau konseling online. Oke guys, di sini ada aplikasi yang berupa fitur-fitur konseling apa yang bisa dilakukan oleh remaja dan mahasiswa. Nah, di sini bisa memilih berbagai macam konsultasi yang kita butuhkan. Misalkan sebagai seorang mahasiswa kita butuh konsultasi, bisa kesini konsultasinya. Klik konsultasi buat kita menanyakan tentang apa yang kita rasakan. Kita konsultasi dulu ke psikolog yang lebih memadai gitu loh. Nah, jika kalian menanyakan diri kalian sendiri, kayak kalian butuh konsultasi perihal pernikahan atau konseling individu mengenai diri kalian sendiri atau pasangan kalian atau keluarga kalian bisa memilih konseling kelompok atau konseling individu. Ini yang tertera konseling individu atau konseling pasangan. Nah, di sini ada bacaan eksekutif dan profesional. Jadi di sini kita bisa tatap muka atau video call. Di sini saya akan memilih perihal relationship issues. Nah, di sini kan ada nih. Pilih kategori dulu guys. Nah, pokoknya di antara kalian jika ingin konsultasi, kita bisa hubungi konselor terlebih dahulu. Konselornya itu banyak. Nah, kalian yang cocok di mana bisa pilih salah satu dari konselor tersebut. Nah, di dalam fitur-fitur terkait konseling yang bisa dilakukan oleh remaja dan mahasiswa itu sendiri, misalkan dia memilih untuk tanya psikolog. Nah, di dalam diri remaja itu dia depresi karena apa yang dia alami saat ini tuh butuh pertolongan oleh konseling yang profesional. Jadi dia lebih nanya ke yang ahlinya. Kita klik depresi. Nah, di sini kita bisa konsultasi buat nyari psikolog yang lebih profesional lagi. Dalam fitur-fitur tersebut yang cocok untuk remaja dan mahasiswa bisa kecemasan, kendali emosi, keluarga, atau kontrol isu. Nah, di sini banyak loh fitur-fitur yang bisa kita lakukan dalam merefleksi diri kita sendiri agar tidak
terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Di sini banyak konselor-konselor yang rekomendasi buat diri kita dari orang-orang yang profesional. Oleh karena itu, kita semua bisa memilih waktu, jadwal yang konselor miliki. Jadi kita bisa mereschedule atau menjadwalkan hal tersebut. Oke. Jadi, pada aplikasi terhadap penggunaan fitur-fitur terkait konseling yang dilakukan siswa atau remaja, apa sih yang bisa? Nah, dari aplikasi yang saya unjukin tadi, di situ kita bisa menghubungi beberapa konselor atau psikolog yang lebih memadai atau yang udah profesional, baik itu mau secara online atau offline, ya semisal tatap muka. Ya walaupun kita berjaraknya jauh, kita bakal bisa terus-menerus berhubungan secara langsung untuk konsultasi perihal apa yang kita rasakan. Kayak semisal remaja ini mengalami hal yang menyakitkan untuk diri sendiri, lebih baik kita konsultasi ke yang lebih profesional supaya tidak terjadi hal yang menyakitkan untuk diri kita sendiri. Kenapa sih remaja membutuhkan konseling? Karena memahami dan menerima diri sendiri di lingkungannya, serta merencanakan kegiatan penyelesaian studinya dan pengembangan karirnya. Jadi tuh dalam remaja kita membutuhkan konseling, ya khususnya saya sendiri sebagai mahasiswa tentunya pasti membutuhkan. Apalagi ada fitur-fitur yang terkait di dalam aplikasi itu. Nah, itu bisa membantu kita, amat sangat membantu hal yang baik untuk diri kita. Kita misalkan di Jakarta, konselingnya ada di Surabaya. Jadi tuh bisa melakukan dari jarak jauh lewat online atau daring. Kalaupun mau tatap muka, kita nyari yang konselor yang lebih dekat, konselingan dekat gitu loh, psikolog yang profesional yang dekat dengan jarak kita yang bisa kita tempuh. Jadi tuh aplikasi pada fitur-fitur ini tuh sangat bagus karena kan kita bisa merencanakan gimana diri kita sendiri itu tuh pada diri kita sendiri sangat membutuhkan fitur-fitur tersebut. Oleh karenanya mahasiswa BK itu atau BK itu penting bagi mahasiswa. Jadi tuh kita bisa paham pada pengenalan diri kita sendiri, kondisi kita sendiri, potensi kita sendiri itu gimana buat nyelesain studi kita, pengembangan karir. Nah, oleh karenanya fitur-fitur yang terdapat di My Counseling yang tadi saya unjukkan sangat bagus, rekomendasi buat kalian yang para mahasiswa atau siswa atau remaja, orang dewasa atau lansia sekalipun yang sangat membutuhkan konselor atau psikolog, sangat direkomendasikan. Kalaupun nggak ada konselor atau psikolog terdekat, kalian bisa ke rumah sakit menanyakan hal tersebut, bisa konsultasi ke dokter yang lebih berpengalaman. Apalagi di fitur tersebut, kalau kalian nggak mau ke rumah sakit, lebih bagus pakai aplikasi My Counseling. My Counseling itu udah mencakup semuanya loh. Kita ada konseling pernikahan, konseling individu, konseling kelompok, serta berbagai macam kayak apa tuh namanya yang tadi saya bilang, kita depresi, kontrol isu, atau hal yang lainnya. Nah, itu sangat membantu. Dalam fitur tersebut banyak pilihan yang kita inginkan, kita tanyakan ke ahlinya. Jadi begini, dari hasil aplikasi terhadap penggunaan fitur-fitur terkait konseling, apa yang bisa dilakukan oleh remaja, mahasiswa, dan siswa. Nah, kenapa sih penting bimbingan konseling itu di perguruan tinggi bagi mahasiswa? Karena itu usaha membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dan mengatasi problem-problem akademik serta problem sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademiknya mereka sendiri. Nah, begitu pula dengan pentingnya bimbingan konseling atau BK bagi siswa.
Nah, untuk memastikannya bahwa siswa mendapatkan dukungan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi mereka. Jadi itu bisa mengatasi masalah yang mungkin timbul untuk mempersiapkan diri dia ke masa depannya serta mencapai kesejahteraannya. Jadi di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang bisa dikemukakan oleh mahasiswa, remaja, serta siswa untuk diaplikasikan ke depannya supaya dia bisa mensejahterakan dirinya. Nah, maka dari itu jangan lupa unduh aplikasi My Counseling yang tersedia di App Store atau Play Store di HP kalian atau di laptop kalian, gratis untuk diunduh berbagai kalangan. Serta isi profil diri kalian sendiri dan informasi data diri kalian yang ada di aplikasi tersebut, dan temukan konselor yang sesuai apa yang kalian inginkan. Maka dari itu, setelah semuanya, jelajahi konselor, telusuri profil konselor yang kalian inginkan untuk konsultasi, dan pilih yang cocok untuk diri Anda sendiri. Bagaimana kita konsultasi dalam aplikasi fitur-fitur yang ada di My Counseling tersebut. Jangan lupa diunduh, oke? Dan jadwalkan sesi konseling kalian serta tentuin waktu yang cocok, hari apa, sesi apa, dan dengan konselor siapa. Maka dari itu kalian bisa konsultasi dengan yang ahlinya. Tentukan waktu yang ada. Maka dari itu kalian bisa menyelesaikan sesi konseling pertama kalian. Jangan lupa diunduh. Selamat berproses untuk diri kalian sendiri.